Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati. Menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan kris kode atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan kris kode menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kami mengundang jemaat untuk bersama-sama mempersiapkan diri dan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah ini kita mulai di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan Ia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah bagi kita anugerah dan damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Di dalam hari-hari kami boleh merasakan anugerah dan penyertaan Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan pengharapan. Inilah alasan kami yang rindu untuk datang menyembah-Mu Tuhan. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Dalam anugerah-Mu Tuhan, dalam anugerah-Mu, oh, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, oh, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Hanya di dalam-Mu Tuhan. Di bawah naungan Kristus kita beroleh pengharapan. Engkaulah kepastian di dalam hidup kami. Kami mau tinggikan dan agungkan Engkau Yesus. Selamanya Engkau Tuhan kami. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak
God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. 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 Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Ya Bapa, hanya Engkau Allah yang layak untuk dimuliakan dan diagungkan. Dan saat ini kami mau menghadap Engkau. Ampuni kami atas setiap perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang telah mendukakan hati Tuhan dan sesama kami. Kami yang telah jatuh di dalam dosa dan menjauh dari Engkau, baik yang kami sadari ataupun tidak. Tarik kami kembali Tuhan, untuk kami boleh mendekat kepadamu, sehingga kami boleh dilayakkan untuk datang menghampiri tahta-Mu ya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Inilah kabar baik untuk setiap kita, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang berjaya, Engkau Allah yang ajaib dan penuh keagungan. Biarlah kami dengan satu hati dan dengan satu suara menyatakan kebesaran dan kehebatan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Setuhan
Ya, Dialah Yesus Allah yang sanggup untuk meredakan setiap ketakutan dan setiap pergumulan kita. Mari kita naikkan pujian. Syukur bagi Tuhan kita, syukur bagi-Mu Tuhan. Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapa-Ku datang
Ya Bapa, tambahkanlah iman untuk setiap kami, sehingga kami beroleh keberanian di dalam menghadapi masa-masa yang tak menentu di depan kami. Saat ini kami mau bersyafaat, kami berdoa, kiranya Tuhan yang memimpin pemerintahan kami di dalam penanganan COVID-19 dan perekonomian negara kami Indonesia. Biarlah krisis kesehatan yang sangat mempengaruhi perekonomian boleh segera teratasi. Vaksin biarlah segera tersedia dan disosialisasikan secara baik di masyarakat. Jauhkan dari kepentingan-kepentingan politik yang merugikan negara dan masyarakat Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami di dalam kondisi seperti sekarang ini. Biarlah boleh tetap fokus di dalam proses pembelajaran. Beri hikmat untuk para guru dan para orang tua di dalam proses home learning ini. Berdoa juga untuk usaha pekerjaan yang juga terdampak dari masa-masa pandemi ini. Kiranya Tuhan yang berbelas kasih memberikan ide dan jalan keluar bagi setiap masalah yang harus dihadapi ini. Terima kasih ya Bapa. Kami membawa seluruh doa dan permohonan kami sesuai dengan yang Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita bersama mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bukalah mata hati kami Tuhan, bukalah telinga kami. Kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu berbicara di dalam setiap diri kami, sehingga kami boleh semakin mengenal dan semakin mengasihi-Mu ya Yesus Tuhan. Ku dekat padanya dan mengasihinya. Buka telingaku, agar ku dapat dengar. Bukakan mataku, agar ku tampak Yesus. Open our eyes, Lord. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus, to reach out and touch Him and say that we love Him. Open our
Saudara-saudara, saya ingin membacakan bagi kita dari kitab Keluaran pasal yang kedua ayat 23 hingga pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Keluaran pasal yang kedua ayat 23 hingga pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri, lalu ia melihat dan tampaklah. Semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Saudara-saudara, suatu kali setelah selesai persekutuan doa di ibu kota, seorang wanita datang menghampiri minta didoakan. Oleh pengurus gereja saya diberi ruang di salah satu sudut dari gereja itu dan saya bersiap untuk mendoakan dia. Apa yang harus saya doakan untuk kamu? Supaya saya mengerti dengan baik pergumulanmu, ceritakanlah secara ringkas apa yang terjadi dalam hidupmu. Perempuan muda itu kemudian berkata, Pak Pendeta WP, saya itu dari kecil ingin jadi pembawa berita di televisi, news presenter. Karena itu saya arahkan hidup saya ke tujuan itu. Dan bersyukur Pak, saya diterima di sebuah stasiun televisi dan saya sekarang menjadi reporter berita. Reporter berita ini jenjang yang harus dilewati sebelum seseorang menjadi pembaca berita atau news presenter. Dan karir saya makin lama makin baik. Ia terdiam sejenak lalu berkata, sampai 3 bulan yang lalu ketika saya mengejar narasumber, punggung saya terasa sakit dan itu berulang kali terjadi dan saya memeriksa ke dokter. Ringkasnya Pak, dokter mengatakan ada semacam penyakit di tulang belakang saya yang menyebabkan saya tidak boleh bergerak dengan cepat apalagi spontan.
Nah, Bapak bayangkan, kalau saya harus mengejar narasumber berita, sementara saya tidak bisa bergerak dengan cepat dan spontan. Saya tidak bisa melakukan pekerjaan ini. Dan memang demikian, Pak. Akhirnya saya hanya bekerja di belakang meja, menulis berita untuk dibacakan oleh rekan saya. Pupus sudah impian saya untuk menjadi pembaca berita, karena jadi reporter pun saya tidak bisa menyelesaikannya dengan baik. Saya merasa Tuhan membuka jalan bagi saya dan kemudian tahu-tahu Dia menutupnya. Ya, seperti di PHP gitulah, Pak, kalau pakai istilah anak muda. Diangkat perasaannya dekat dengan impian itu, tetapi di jalan yang terakhir, di belokan yang terakhir, Tuhan menutup semua jalan itu. Saya tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi. Di manakah Tuhan ketika saya hampir sampai mendekati impian saya, tiba-tiba jalan menjadi begitu tertutupnya. Saya sulit untuk tidur. Sembari saya terus bertanya-tanya, di manakah Tuhan di tengah semua penderitaan dan pergumulan yang saya alami. Saudara, pernahkah Anda mengalami situasi seperti ini? Saat di mana Anda, di dalam perjalanan iman Anda, punya pertanyaan, mengapa ini terjadi? Di manakah Tuhan? Apa yang Tuhan sedang kerjakan? Bagi kita orang percaya, saudara-saudara, penderitaan itu tidak hanya menyebabkan sesuatu yang berat harus kita pikul, sakit, penyakit, pergumulan ekonomi, masalah relasi, atau apapun juga. Tetapi kita punya beban yang ganda yang harus kita pikul. Di tengah semua pergumulan dan penderitaan itu, di manakah Tuhan dan apa yang Ia lakukan? Saya rasa saudara-saudara kita pernah menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, bukan? Saya pun pernah menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, saudara-saudara. Ketika melihat anak kami yang kedua belum lancar berbicara, di usia di mana teman sebayanya sudah lancar berbicara, kami punya tanya itu. Kapan ia lancar berbicara? Kapan ia seperti anak-anak yang lain? Dan di tengah beban pertanyaan itu, kami juga punya beban pertanyaan tambahan. Mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Sampai kapan semua hal ini akan selesai? Kalau jemaat punya pertanyaan itu, bisa datang kepada pendetanya. Lalu saya harus datang kepada siapa, saudara-saudara? Ya, saudara-saudara, pergumulan hidup itu punya daya tekan ganda. Dia bukan hanya menghadapkan kita pada kesulitan dan pergumulan, tetapi kita juga makin tertekan dengan pertanyaan, di manakah Tuhan? Apa yang Dia sedang kerjakan? Mengapa Dia mengizinkan ini terjadi? Mengapa Ia tidak segera bertindak? Ada semacam perasaan dilupakan dan bahkan ditinggalkan oleh Allah. Saudara, itulah yang dialami oleh orang-orang Israel dalam bacaan yang kita baca dari kitab Keluaran tadi. Keluaran 2 ayat 23 menulis, lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru. Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Saudara, hidup orang Israel berubah sejak Yusuf meninggal. Mereka tidak punya lagi wakil yang bisa melindungi, wakil yang bisa memimpin mereka, wakil yang bisa menjauhkan mereka dari segala penderitaan, tetapi kini mereka mengalami penderitaan yang makin lama makin parah.
Lihat apa yang dicatat Alkitab, saudara-saudara. Orang Israel masih mengeluh. Berarti terus-menerus dalam percakapan antar manusia, mereka mengungkapkan keluhan. Dalam percakapan satu dengan yang lain, mereka menyatakan tidak kuatnya mereka. Dalam percakapan satu dengan yang lain, saya yakin mereka juga bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Sampai kapan ini terjadi? Dan itu yang dicatat di dalam bagian selanjutnya. Dan mereka berseru-seru. Kalau tadi mengeluh antar manusia, kini berseru-seru kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat, teriak mereka minta tolong perbudakan itu sampai kepada Allah. Saudara-saudara, hal yang seperti ini ternyata menjadi bagian dari pergumulan umat dari masa lalu hingga masa kini, bukan? Ada situasi-situasi yang menyebabkan Anda dan saya mengeluh dalam percakapan antar manusia. Dan ketika percakapan antar manusia itu tak menyelesaikan, sebagai orang beriman kita berseru, memohon, berteriak, minta tolong. Sekaligus mungkin bertanya, di manakah Tuhan di tengah segala sesuatu yang terjadi ini? Dan yang menarik, saudara-saudara, dari bacaan yang kita baca tadi adalah bagaimana Alkitab mencatat respons Allah akan teriakan dan pergumulan umatnya itu. Di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-24 tertulis, Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Saudara, satu seruan yang dinyatakan oleh umat Tuhan berbalas respons yang begitu intens, kan? Digunakan beberapa kata kerja, saudara-saudara. Allah mendengar, ia mengingat, ia melihat, dan ia memperhatikan. Satu seruan berbalas dengan intensitas perhatian yang luar biasa. Dan ketika Allah akhirnya memanggil Musa untuk memimpin bangsa ini, Tuhan berfirman kepada Musa di pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Dan di pasal yang ketiga, ayat yang ke-7, saudara-saudara, di bagian tadi, perhatikan kata kerja yang digunakan ini. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh. Dari kata Ibrani ra'a, berarti melihat dengan cermat, seperti pemburu melihat pada buruannya. Apa yang ia lihat? Kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar, dari kata Ibrani syama, mendengar dengan penuh perhatian, seperti seseorang mendengarkan gurunya, mendengarkan orang yang ia cintai. Apa yang dia dengarkan? Yaitu seruan mereka, orang Israel, yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui. Dari kata Ibrani yada, mengenal dengan intim penderitaan umatnya. Saudara, rangkaian kata kerja ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah itu aktif bekerja. Walaupun pekerjaan tangannya belum terlihat, dia tidak duduk, dia melipat tangan, dia tidak duduk santai melihat semua penderitaan yang ada, dia melihat dan mendengarkan dengan seksama, dengan intensif. Dan oleh karena itu, dari memperhatikan itu, ia bertindak demi umatnya.
Pasal yang ketiga ayat yang ke-8 tertulis, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, menuntun keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Saudara perhatikan kata kerjanya, aku telah turun untuk melepaskan mereka. Padahal kita tahu dalam saat di mana Musa dipanggil, Tuhan itu belum melepaskan orang Israel. Tetapi tata bahasa ini, saudara-saudara, telah turun memang dipakai di dalam bahasa Ibrani untuk menggambarkan sebuah tindakan yang dijanjikan dengan sungguh-sungguh, sehingga ditulis dalam bentuk seolah-olah sudah terjadi, walau belum terjadi, untuk memperlihatkan kesungguhan orang yang menjanjikan tindakan itu. Jadi kalau Allah dikatakan, aku telah turun, padahal dia belum melakukan sesuatu, ini adalah sebuah janji yang pasti akan digenapi karena dia adalah Allah. Dan Allah tidak mungkin berdusta. Karena dia adalah Allah dan dia akan menggenapi janjinya. Ia tidak pernah tertidur, ia tidak pernah terlelap, dia bekerja walau seringkali tak terlihat oleh kita. Dan pada saatnya hasil dari tindakannya kita akan lihat. Saudara-saudara, di dalam hidup ini seringkali Tuhan itu berkarya dan bekerja, tetapi kita tidak mampu melihatnya. Ia seperti kita, saudara-saudara, bertindak di belakang layar. Tak terlihat, tetapi bukan berarti tak terasa dampak dari pekerjaannya. Bertahun-tahun di seminari, saudara-saudara, saya membantu pelayanan sebagai petugas sound system. Dulu di kampus saat sound system itu adanya terletak di sebelah mimbar, lalu dipindahkan ke atas. Sementara rekan-rekan mahasiswa beribadah di bawah. Dan sebelum rekan-rekan masuk, kami mengatur tata suara agar bisa digunakan. Kami di atas, saudara-saudara, bekerja, tak terlihat oleh rekan-rekan itu. Tetapi dampak dari pekerjaan kami bisa dirasakan. Suara dari mic pembicara yang bagus, rekaman musik atau gambar yang ditayangkan dengan sempurna, itu semua menjadi tanda bahwa ada seseorang yang bekerja di balik panggung. Orang itu tidak kelihatan, tetapi dampak dari karyanya nyata. Dan seringkali itu yang Allah kerjakan di dalam hidup ini, saudara-saudara. Ketika kita merasa ada di dalam pergumulan, ketika kita merasa ada dalam kesesakan, ketika kita merasa ada dalam tanda tanya, dan berkesimpulan Tuhan tidak bekerja. Apalagi mengambil kesimpulan Tuhan tidak ada. Oh, betapa cerobohnya kesimpulan itu, saudara-saudara. Dari pemaparan Alkitab kita bisa mengerti. Dia terus memperhatikan, dia terus mendengar, dia terus merasakan pergumulan umatnya. Dan pada saatnya dia akan bertindak. Dan kita bisa melihat hasil pekerjaan tangannya. Saudara masih ingat kisah tentang reporter yang tadi saya ceritakan di awal khotbah ini? Saudara-saudara, hampir 1 tahun kemudian ia menghubungi saya melalui media sosial. Dan dia memperlihatkan potret, dia sedang membacakan berita. Dia menjadi news presenter seperti impiannya. Segera setelah saya mendapatkan gambar itu, saya mengucapkan selamat. Selamat ya, impianmu telah tercapai, doa sudah terkabul. Selamat ya, sakitmu di punggung telah tuntas. Dan kamu bisa mengerjakan pekerjaan impianmu.
Dia menjawab dengan mengucapkan terima kasih, lalu dia berkata, "Pak, tetap doakan ya, punggung saya masih sama, masih sakit." Dan saya menjadi heran, saudara-saudara, soalnya kalau punggung itu belum sembuh, bagaimana dia bisa menjadi pembaca berita? Bukankah ia menceritakan jenjang karirnya adalah reporter, dan kalau kinerjanya bagus baru menjadi pembaca berita? Kalau dia sakit kan dia tidak bisa mengerjakan jadi reporter dengan baik, dan jalan menuju impiannya tertutup kan? Lalu ia berkata, "Ya, inilah jalan Tuhan yang kadangkala tidak bisa dimengerti." Beberapa bulan dia menjalani pekerjaan sebagai penulis berita untuk dibacakan rekannya, pembaca berita. Suatu kali ibu kota dalam keadaan macet di banyak tempat, sehingga rekan yang harusnya membaca tidak bisa hadir tepat waktu. Maka pemimpin produksi mengatakan, "Ya sudah, yang bikin berita aja, baca. Toh kamu pernah tampil di depan layar, bukan?" Lalu ia membacakan berita itu. Dan pemimpin produksinya berkata, "Kamu bagus kok. Kenapa nggak selanjutnya kamu saja?" Saudara, itulah jalan Tuhan di tengah masalah kita. Dia seperti berdiam diri untuk beberapa lama, dia seperti tidak bekerja dan melakukan apapun, tetapi tiba-tiba hampir seperti membalikkan telapak tangan, dia mengubah situasi. Dia yang bekerja di balik layar itu, bekerja mendatangkan kebaikan. Dan kita berkata, wow. Oleh anugerahnya, mujizat menjadi nyata, apa yang mustahil menjadi mungkin. Dan kita terkagum-kagum oleh itu. Tetapi kadangkala dia tidak bekerja dengan cara seperti itu. Pada diri kami ketika anak kami terlambat berbicara, maka dia tidak dengan serta-merta dalam hitungan detik mengubah anak kami menjadi lancar berbicara. Tetapi dia bekerja melalui proses, melalui terapi. Dia memberi kami pundak yang kuat untuk menanggung pergumulan ini. Sehingga setelah melewati proses, semuanya selesai. Anak kami bisa berbicara dengan baik dan lancar. Ingat saudara-saudara, Tuhan bisa bekerja dengan banyak cara. Kalau dia tidak mengangkat beban pergumulan itu dari pundak kita, dia akan memberikan kita pundak yang kuat untuk menanggungnya. Dan di dalam segala perkara, di dalam segala pergumulanmu, ketika engkau belum melihat jejak pekerjaan tangan Tuhan, ketika engkau belum melihat mujizatnya menjadi nyata, ketika pergumulan masih menjadi bagian dari hidupmu, lihat salib itu. Dia mengerti segala pengalaman yang terjadi di dalam hidup kita. Sebab Alkitab menulis kepada kita bahwa kita mempunyai imam besar agung, Yesus Kristus, yang mengerti segala kelemahan manusiawi. Dan dia pernah menjalani hidup sebagai manusia dengan berbagai macam pergumulan, namun ia tidak berbuat dosa. Di dalam pergumulan kehidupan kita, ketika kita menapaki hari-hari yang berat itu, lihat salib itu. Kita tidak pernah sendiri. Kita berjalan bersama dengan Yesus. Sampai pada saatnya Tuhan turun tangan dan memberi
kekuatan yang besar untuk menanggung beban itu, atau dia mengangkat beban itu dari pundak kita. Kapanpun pergumulan kehidupan terasa menyesakkan, pandang pada salib itu. Sebab di salib itulah ada sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kadangkala kami tidak melihat jejak perbuatan-Mu. Kiranya Engkau ya Tuhan, dan Engkau sendiri yang mengarahkan kami pada salib itu untuk menemukan bahwa kami tidak sendiri, bahwa Kristus bersama dengan kami. Dan di dalam kasih-Nya, kami kuat menanggung segala beban. Dan di dalam kasih dan kuasa-Nya, kami akan melihat jalan keluar dari pergumulan kami. Amin. Selamat pagi, Jemaat GKA Gloria yang saya kasihi dalam Tuhan. Perkenankan saya mewakili majelis dan hamba Tuhan Gloria untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah tentang penambahan jam ibadah GKA Gloria. Di dalam rangka memenuhi kebutuhan jemaat Gloria, maka terhitung tanggal 13 September 2020, GKA Gloria akan menambah 2 kebaktian umum. Kebaktian umum pertama adalah pada jam 7 di dalam 2 bahasa Mandarin diterjemahkan ke dalam Indonesia, atau Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Lalu kebaktian umum kedua jam 9 memakai bahasa Indonesia, dan kebaktian umum yang ketiga jam 11 memakai bahasa Indonesia juga. Yang kedua, tentang kebaktian emeritasi dan penabisan pendeta. GKA Gloria akan mengadakan kebaktian emeritasi bagi pendeta Andriko dan penabisan pendeta untuk penginjil Purwanti dan penginjil Bambang Tejo. Kebaktian ini akan diadakan pada hari Kamis 29 Oktober 2020 jam 10 pagi di GKA Gloria Pacar. Karena kita masih menghadapi masa pandemi, kebaktian ini tidak dibuka untuk umum. Jemaat dapat menyaksikan melalui link yang akan dibagikan ke masing-masing gereja atau bajem. Yang ketiga tentang persembahan iman misi. Departemen Misi GKA Gloria maupun bajem telah mengirimkan formulir persembahan iman misi kepada jemaat. Tuhan telah mempercayakan banyak pekerjaan misi kepada GKA Gloria. Misalnya yang ada di Papua, di Kupang, di Kalimantan, dan juga di Gunung Lau. GKA Gloria juga mendukung sekolah-sekolah teologi, badan-badan misi, kehidupan hamba-hamba Tuhan misi, dan mahasiswa teologi. Karena itu kami menghimbau setiap jemaat boleh mengumuli tentang persembahan iman dan memberi persembahan iman ini sesuai dengan beban masing-masing. Yang keempat tentang rekening pengobatan hamba Tuhan. Majelis GKA Gloria telah membuka 1 rekening PCA yang dikhususkan untuk pengobatan hamba-hamba Tuhan dan keluarganya yang sakit. Mengingat saat ini ada 2 istri pendeta Gloria yang sakit dan memerlukan biaya pengobatan rutin yang besar, maka kami menghimbau jemaat yang terbeban bisa mendukung dalam doa dan juga di dalam dana. Dan yang kelima, tentang perjamuan kudus. GKA Gloria akan mengadakan perjamuan kudus pada minggu pertama 1 November tahun 2020 dalam 3 kebaktian umum, jam 7, jam 9, dan jam 11. Untuk roti dan anggur akan disediakan di tata usaha gereja masing-masing. Jemaat bisa datang untuk mengambilnya dan ikut serta dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan
kasih setiamu di dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan-Mu, Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Ya Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami boleh ambil bagian di dalam persembahan syukur. Meskipun apa yang kami berikan ini tiada sebanding dengan apa yang Engkau berikan bagi kami untuk kasih dan pengorbanan Yesus yang besar, tetapi kami tetap mau belajar untuk memberi dengan tulus hati. Terimalah persembahan kami ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pujilah Bapa Putra, pujilah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin.
Arahkanlah hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Kasih Bapa yang tidak pernah berkesudahan, cinta dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan serta sukacita di dalam Roh Kudus, menyertai hidup saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.